Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya? Baik semuanya? Baik Bu. Oh iya Ibu, sekarang kan memeriksa dulu kehadiran. Ada teman kita yang tidak hadir ya, yang sakit. Restu ada, terus Rizka ada, Gita ada, terus Intania ada. Yang sakit 3 orang, Muhammad Ilham, Tara, Naji, sama Wiguna. Ya, tapi nggak apa-apa, kita doakan yang sakit, yang tidak ikut pelajaran sekarang, semoga dia lekas sembuh ya. Semoga sehat lagi, kita berkumpul lagi nanti di sekolah kalau udah tetap muka. Sekarang Ibu masih daring karena jadwal sekarang adalah kelas 3 dan 4 minggu sekarang, jadi Ibu daring lagi, pelajaran Google Meet lagi. Sudah itu Ibu akan memeriksa kerapihan dulu, duduknya yang rapi, rapikan dulu pakaiannya biar kita semangat ya. Kameranya dinyalakan dulu biar Ibu lihat. Nah, udah rapi, kita semangat untuk belajar. Jadi sebelum kita belajar, baca doa dulu, dibuka semuanya. Silakan yang mau memimpin doa, mau belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Alhamdulillah udah membaca doa sebelum belajar biar kita semangat walaupun masih masa pandemi seperti ini. Kita harus mematuhi protokol kesehatan, tapi kalau belajar harus tetap semangat. Nah, adapun hari ini yang akan Ibu bahas, yang kemarin kan udah ya, tentang menjelaskan arti iman, terus menjelaskan beriman kepada Allah itu apa artinya, membedakan makhluk ciptaan Allah dan benda buatan manusia. Sudah mentabulasikan, kemarin udah bisa. Nah, sekarang menyimpulkan. Jadi sekarang pelajaran sekarang menyimpulkan makhluk ciptaan Allah dan benda buatan manusia. Ya, sekarang yang udah menyimpulkan kan kalian udah lihat yang kemarin. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dulu hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa menyimpulkan terhadap makhluk ciptaan Allah dan benda buatan manusia yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua, menganalisis terhadap makhluk ciptaan Allah dan buatan manusia yang ada di lingkungan sekolah dan di rumah. Yang terakhir itu mempresentasikan. Nanti kalian sudah diskusi bisa mempresentasikan terhadap makhluk ciptaan Allah dan benda buatan manusia agar semuanya mengerti, supaya upaya kita menjadi upaya untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Sekarang kita amati ini dulu YouTube-nya ya, lewat pembelajaran lewat YouTube kita kalian nonton, amati. Nanti kalian tulis mana yang tidak dimengerti, yang tidak dipahami, nanti kita diskusikan. Udah mengerti? Udah siap? Siap Bu. Nah, inilah amati video pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Kali ini kita akan belajar matan terhadap alam semesta maupun melalui Al-Quran. Anak-anak hebat, tahukah kalian apa artinya beriman? Beriman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta.
Coba kalian perhatikan alam semesta yang begitu indah. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, planet, bintang, bulan, matahari, hewan yang beraneka ragam, bahkan diri kita sendiri. Siapakah yang menciptakan itu semua? Ya, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini berisi benda-benda, baik benda hidup maupun benda mati. Benda hidup adalah benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati adalah benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Contohnya buku, meja, kursi, lemari, mobil, dan sebagainya. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, dan semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda-benda mati memang buatan manusia, akan tetapi pada hakikatnya adalah buatan Allah dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian ya? Coba anak-anak perhatikan. Kursi itu buatan manusia. Kursi terbuat dari pohon kayu, ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Pohon ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah manusia menumbuhkan pohon? Tentu tidak. Manusia itu sendiri ciptaan Allah. Jadi pada hakikatnya semua yang ada di alam raya ini, baik benda hidup ataupun benda mati, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak solihah, setelah tadi kita mengenal Allah melalui alam semesta, sekarang mari kita mengenal Allah melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat dalil-dalil yang membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta seluruh alam semesta. Sekarang kan udah ke pelajaran 2-nya ya. Yang ini mah Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat dalil bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta. Karena pelajaran hari ini yang Ibu terangkan itu yang tadi, makhluk ciptaan Allah dan benda buatan manusia. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya, mana makhluk ciptaan Allah dan mana makhluk atau ciptaan manusia. Udah mengerti ya? Ya. Nah, sekarang lihat nih. Nih ada sifat-sifatnya. Ibu akan bacakan, perhatikan ya. Nih. Sekarang kemarin kan tugasnya membuat tabel. Kemarin kalian udah dijawab, udah melaksanakan evaluasinya, udah mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang Ibu bacakan ya. Ini ada yang udah difotokan sama Ibu, jadi Ibu akan bahas. Nah, makhluk ciptaan Allah antara manusia dan robot. Sifatnya manusia bagaimana? Punya akal untuk berpikir, belajar, dan bekerja. Bijaksana, sabar, humoris, kreatif, jujur, dermawan, setia, hormat, sopan, adil, murah hati, tekun, rajin, disiplin, penyayang, tawakal, dan bersyukur. Itu adalah sifat-sifat dari manusia. Nah, makhluk sekarang sifat dari makhluk buatan manusia. Contohnya robot. Nih, robot, udah pernah lihat robot? Sudah? Ya. Ya. Dibuka itunya, kameranya dibuka dulu semuanya, mode-nya dibuka. Dibuka dulu semuanya. Nanti Ibu terangkannya biar gitu. Dibuka dulu semuanya. Nah, sifatnya yang Ibu teruskan ya, yang tadi sifat dari robot. Nah, terinspirasi dari manusia untuk bisa melayani makan dan minum di restoran. Pernah melihat nggak robot seperti itu? Ya. Nah, tapi kelemahannya masih ada. Robot itu hanya memakai baterai. Jadi kalau baterainya habis gimana? Robotnya bisa berjalan atau tidak? Tidak, iya, tidak berjalan. Ya kalau robot kan itu yang mengoperasikan robotnya adalah manusia. Itu adalah antara robot dan manusia, sama-sama ya. Dari makhluk Allah itu adalah sempurna. Kita sebagai kita manusia sempurna, diberi akal untuk berpikir, bekerja, dan belajar. Nah, yang kedua contohnya apalagi ada capung dan kapal terbang. Coba perhatikan ya. Nih, kalau capung bisa terbang sendiri, makan sendiri,
mencari rezeki sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Makhluk yang berpenampilan indah dan menarik, tapi jangan salah, mereka predator ganas dan rahangnya tajam, penglihatannya hampir 360 derajat dan dapat terbang mundur. Capung merupakan salah satu serangga yang penghuni planet. Nah, kalau kapal terbang sama-sama bisa terbang, tapi terbangnya kalau memakai bensin. Terus ada yang membawanya, seperti siapa supir kapal terbang itu namanya? Apa? Pilot, pinter, iya. Nah, itu ada kapal terbang. Jadi kalau tidak ada yang membawa, tidak akan terbang ya. Tapi kalau capung terbang sendiri, itulah adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, contohnya ikan paus dan kapal selam. Nah, sifat ikan paus gimana? Hidup di air dan bisa menyelam ke dasar laut dan bisa bebas hidup sendiri. Karakter dari ikan paus bisa bernapas dengan paru-paru, kepribadiannya mirip manusia, yaitu ceria dan kasih sayang. Nah, sifatnya sama-sama hidup di air sama kapal selam dan dibuat oleh manusia. Kalau tidak dirawat pasti mudah rusak. Kapal selam bisa menjadi alat tempur kalau kita berperang di lautan. Jadi itulah antara ikan paus dan kapal selam sama-sama di mana hidupnya? Di air. Nah, ada lagi burung elang sama drone. Drone itu robot ya. Nah, sifatnya drone bisa mengantisipasi berbagai macam ancaman, mulai dari teroris, penyelundupan, pembajakan, serta pencurian sumber daya alam. Kemampuan take off dengan panjang landasan 700 meter dan bisa landing jujur. Nah, itu adalah sifat dari drone. Sekarang sifat burung elang jujur, sering mengambil inisiatif atau agresif, pemberani, warnanya indah dan bisa terbang ke sana kemari. Jadi drone sama burung elang juga sama-sama bisa terbang. Tapi kalau drone itu yang dioperasikan oleh manusia dan buatan juga manusia. Kalau tidak dirawat, semua buatan manusia pasti rusak. Itu adalah sifat dari buatan manusia. Kalau ciptaan Allah, alhamdulillah ya, subhanallah, kita harus terus beriman, meningkatkan keimanan kita supaya tetap beribadah, meningkatkan iman kita supaya lebih yakin bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Nah, ini yang terakhir ada kuda dan motor. Nah, ada kuda dan motor. Sifatnya gimana kuda? Kuda ini binatang mamalia yang cukup cerdas, bisa digunakan untuk perang. Kuda secara naluri juga dapat mengenal rumah pemiliknya. Nah, kalau motor juga sama, bisa jalan, tapi kalau pakai apa? Bensin. Ada yang bawanya kemana. Jadi karakteristik motor juga bisa menjadi ke orang yang punya motornya bisa desain sampai bagus, sampai antik, itu karena memiliki rasa kasih sayang kepada pemiliknya. Jadi motor itu kalau pengen bagus harus dirawat. Nah, itu adalah sifat-sifat dari makhluk Allah, ciptaan Allah dan buatan manusia. Nah, sekarang kita diskusikan dulu yang tadi ya. Nah, diskusikan sifat-sifat Allah dan buatan manusia. Udah siap? Nanti ada yang tiap orang yang tadi Ibu belajar tadi simpulkan sama kalian. Nanti dipanggil ya, siapa yang berani mempresentasikan. Nah, tadi kan udah diamati videonya, udah mendengarkan videonya. Sekarang kalian menyimpulkan hasil dari diskusi kalian ya. Atau ada yang bertanya dulu? Silakan, ada yang bertanya. Apa yang bertanyakan? Dok, nanti ada yang menjawabnya. Kan diskusi, ini diskusi dulu. Apa perbedaan ciptaan Allah dan ciptaan manusia? Iya, bagus. Siapa yang mau menjawab dulu? Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Restu? Sebelum Ibu yang menjawab, kalian yang menjawab dulu. Intan. Apa perbedaan makhluk ciptaan Allah dan buatan manusia? Silahkan dibuka dulu. Rizka, Gita. 3. Adapun perbedaan dari ciptaan Allah dan ciptaan manusia, Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna, sedangkan buatan manusia tidak sempurna. Setiap ciptaan Allah diberikan nyawa dan akan diambil pada waktu yang ditentukan, sedangkan buatan manusia diberikan daya pengisian. Hebat Rizka tuh.
Alhamdulillah bisa aja udah paham ya. Tepuk tangan untuk Rizka. Terus siapa lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Ya. Sifat manusia punya akal untuk berpikir, belajar, dan bekerja. Bijaksana, sabar, humoris, kreatif, jujur, dermawan. Setia, hormat, sopan, adil, murah hati. Tekun, rajin, disiplin, penyayang, takwa, dan bersyukur. Ya. Sekarang sifat robotnya? Sifat robot terinspirasi dari manusia, bisa melayani makan dan minum di restoran. Kelemahan dari robot memakai baterai keluar habisnya. Tidak bisa berjalan, sebuah robot tidaklah alam. Merupakan hasil rekanan terkontrol secara otomatis dapat diprogram. Oh iya. Kalau manusia punya akal Ya. untuk bekerja. Ya. Kalau Apa? robot Apa kalau robot? Menurut Rizky? robot untuk melayani Manusia dan makan dan minum di restoran atau dioperasikannya oleh manusia. Ya, itu adalah robot sama manusia tadi sama kita ya. Siapa lagi? Intan. Ya, Intan. Coba Intan. Ya, Intan. Apa menurut Intan yang mana? Ya, Intan apa? Perbedaan ikan paus dan kapal selam. Ya. Gimana? Coba menurut Intan. Kalau ikan paus hidup di air dan bisa menyelam ke dasar laut. Ya. Bisa bebas hidup sendiri. Ya. Karakter dari ikan paus bernapas menggunakan paru-paru. Ya. Kepribadiannya mirip manusia, itu ceria dan kasih sayang. Ya. Kalau kapal selam sama-sama hidup di air dan dibuat oleh manusia. Ya. Kalau tidak dirawat pasti mudah rusak. Oh Sebagai iya. alat tempur. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Berarti kalian udah paham ya? Udah bisa membandingkan sifat dari manusia ciptaan Allah dan robot ciptaan buatan manusia. Nah, udah. Apalagi ada lagi yang mau membandingkan? Siapa lagi? Restu? Ya, Restu lagi. Restu membandingkan sifat apa? Yang makhluk ciptaan Allah dan benda buatan manusianya. Restu yang mana? Boleh. Oh, soalnya menurut Restu yang tadi udah lihat di PowerPoint tadi, yang mana yang menurut Restu, pendapat Restu yang mana? Mau yang mau dibandingkan makhluk ciptaan Allah dan benda buatan manusia, yang mana? Boleh, yang mana? Mau burung sama apa tadi kan ada sama drone tadi ada. Atau yang mana Restu? Atau Rizka? Restu dulu. Rizka, coba Rizka. Iya, Rizka dulu. Cina kata Restu, Rizka dulu. Sok Rizka. Membandingkan Ya. ciptaan manusia Allah itu kuda dan motor. Ya. Ciptaan Allah itu kuda. Ya. Binatang liar itu cerdas. Bisa digunakan untuk perang. Kuda secara naluri juga dapat mengenal rumah pemiliknya. Sedangkan ciptaan manusia yaitu motor tidak dipelihara. Motor juga sama bisa jalan tapi pakai bensin dan ada yang menaikinya. Kemanapun kita pergi harus ada yang membawa dan harus dipelihara oleh pemiliknya. Motor yang memiliki karakteristik seni yang tinggi secara desain, apabila motor itu antik, maka bisa dibilang pribadinya memiliki jiwa seni. Iya, pinter. Alhamdulillah udah pada paham ya. Bisa membandingkan sifat-sifat makhluk ciptaan Allah dan benda buatan manusia. Nah, sekarang kalau udah paham yang kemarin
Yuk sama-sama kita nyanyi ya. So, sama Gita atau sama Rizka? Rizka mau nyanyi atau Gita yang mau nyanyi? Silakan. Kita sama-sama. Iya, boleh. Kita aja, Bu. Kita aja, Bu. Kita sama-sama semuanya nyanyi yuk. Iya, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sok Rizka dulu, mana suaranya? Masa ibu dulu? Sok Rizka dulu. Iya, Restu terus. Orang Iya. Iya. Ya. Orang Islam. Saya, ya. Terus Restu. Ya. Ya. Percaya. Membedakan makhluk ciptaan Allah dan benda buatan manusia. Terus kemarin kita mentabulasi ya, membuat tabel menyebutkan nama-nama makhluk ciptaan Allah dan benda buatan manusia. Nah, sekarang menyimpulkan dari semua pelajaran yang dari awal sampai sekarang. Coba Rizka dulu yang mau menyimpulkan. Silakan Rizka. Arti iman atau yang mana? Boleh. Kameranya dibuka. Pembahasan Yuk. yang lain dulu aja, Bu. Oh, mau Restu dulu, channel Restu dulu atau yang mana? Restu menyimpulkan yang mana Restu? Ya, Restu dulu. iman Ya, boleh. iman itu percaya Ya, dan yakin ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. Terus? Intan boleh Intan. Pintar Restu, terima kasih ya Restu udah paham arti iman. Jadi kita harus percaya kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah adalah penguasa alam semesta ini. Coba Intan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, Ya, yakni keyakinan pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Roh dan pemilik segala sesuatu. ya, Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang wajib disembah. tidak ada sekutu Iya. baginya. Iya, pintar. Terima kasih kepada Intan. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Pembahasan tentang benda ciptaan Allah dan ciptaan manusia. boleh Rizka. Yuk. Kameranya dibuka, Riz. Contoh benda ciptaan Allah antara lain adalah manusia, Ya. batu, tumbuhan, hewan, angin, air, api, matahari, planet, dan juga cahaya. Ya. Sedangkan contoh benda ciptaan manusia adalah TV, radio, buku, Ya. pensil, tas, baju, kertas, plastik, mobil, pesawat, terbang, perahu, dan juga kaca. Subhanallah. Hal yang bisa dikatakan oleh manusia sangatlah terbatas dan memiliki kekurangan. Contohnya TV yang diciptakan manusia sering jadi rusak, Ya. perlu diganti jika sudah habis masanya. Manusia juga tidak mampu menciptakan yang Allah ciptakan. Contohnya manusia tidak mampu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Iya, subhanallah. Terima kasih. Klik yang bawahnya klik. Udah? Klik yang bawah. Udah, Bu. Ya. Pintar. Yuk, ya. 3 orang, baru 3 orang. Nah, 4. Satu lagi.
Udah, klik yang bawah kliknya. Ya, mulai. Nah, siap ya. Nah, jawab ya, isi. Ya. Restu, klik yang bawahnya Restu. Nomor 2 ya. Nah. Ya, jawab. Ya. Nah, siapa lagi? Ya. Dah.
Alhamdulillah. Soal terakhir nih, terakhir. Soal terakhir semuanya ya, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Evaluasinya udah beres ya, kalian udah paham semuanya. Semoga kalian betul semua ya, udah mengerti dan udah paham tadi. Udah paham semuanya. Alhamdulillah. Semoga nilainya bagus semuanya. Udah 100 semuanya, mudah-mudahan 100 ya. Udah kalian tadi isi. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua. Sekarang udah paham, udah mengerti dari awal sampai akhir pembelajaran. Alhamdulillah. Ini nilainya. Alhamdulillah. Udah paham semuanya. Nanti tinggal diulang lagi. Kalau yang belum paham nanti ya di pelajaran berikutnya lagi kita bahas. Nah, alhamdulillah yang pilihan yang sekarang udah beres kita lakukan. Nah, sekarang Ibu akan berikan tugas buat PR di rumah ya, biar nanti pertemuan selanjutnya kita bahas lagi dengan materi yang berbeda. Tapi ini tugasnya dikerjakan dulu di rumah ya. Semuanya udah mengerti? Ngerti, Bu. Udah paham? Sekarang silahkan tuliskan 5 makhluk ciptaan Allah dan benda buatan manusia di kertas. Nanti langsung ke sini ke kamera di ini diperlihatkan. Kalau yang belum beres di PR-kan saja. Udah beres belum? Nah, jadi PR-nya sebutkan 5 makhluk ciptaan Allah dan 5 makhluk buatan manusia dan sifat-sifatnya ya. Itu PR-nya. Nanti difotokan ke Ibu ya. Lihat WA aja. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan menyimpulkan dari awal sampai akhir ya, biar kalian mengerti. Yang pertama, tadi arti iman itu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai umat Islam adalah harus yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Yang kedua, membedakan antara makhluk ciptaan Allah dan benda buatan manusia. Dibuka semuanya kameranya. Nah, jadi perbedaannya, kalau makhluk ciptaan Allah adalah seperti kita, contohnya manusia, tumbuhan, binatang, apalagi hewan ya, sama binatang sama hewan tuh sama. Ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Terus benda buatan manusia, ada kursi, ada meja, ada apalagi yang di sekeliling kalian banyak ya, yang benda yang tidak bisa bergerak. Nah, itu adalah benda mati. Terus kita membandingkan sifat manusia dan robot. Sama-sama bisa melayani, tapi kita manusia bisa sempurna karena diberi akal oleh Allah, sedangkan robot walaupun canggih atau bagaimanapun canggihnya robot tetap dioperasikan oleh manusia dan bisa rusak. Ya, udah mengerti? Mengerti semuanya? Udah belum? Udah? Ngerti, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua. Semoga nilainya semuanya bagus. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, baca doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa sebelum sudah belajar? Boleh, Rizka. Ya, doa sudah belajar. Kita udah, ya. Yuk, sama-sama. Sadaqallahul adzim. Kita baca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pelajaran ini kita paham, kita mengerti dan kita bisa
menjawab semua pertanyaan yang tadi di-PR-kan atau yang tadi udah penilaiannya. Terima kasih semuanya kepada anak yang sudah mengikuti Google Meet ini. Insya Allah nilainya akan ditambah oleh Ibu. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih.